Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa meneruskan kegiatan kita dan kita niatkan untuk bersama-sama refreshing keilmuan dan juga mencari ilmu sehingga kompetensi kita, profesionalisme Bapak Ibu guru sebagai guru itu makin meningkat. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya sampai akhir kegiatan ya Bapak Ibu. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk yang pertama tentu kita doa dulu. Monggo Pak Wakil Ketua. Pak Wakil Ketua dulu ya. Pak Harno sudah ada. Monggo Pak Harno sinten yang mau ditunjuk? Nggih, Pak Samsul. Monggo Pak Samsul. Oke. Pak Samsulnya kira-kira sedang aktif nggak ini ya? Pak Samsul Anam sudah kelihatannya Bu, tapi belum Iya. belum nampak. Oh, mungkin yang lain dulu Pak. Oke. Pak gantian nggih Pak Yuni. Monggo Pak Yuni. Oke. Terima kasih. Marilah kita buka acara pada hari ini untuk pertemuan yang ke-7. Kalau nggak salah, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Harno, kembalikan saya ke Pak Harno. Oke, terima kasih Pak Yuni, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa paham apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Bu Budi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Budi. Monggo Bu. Iya, matur nuwun. Sebelumnya kita foto bersama dulu untuk motivasi teman-teman yang lain dulu. Ibu mohon maaf Ibu. Ya. Kamera tidak saya hidupkan karena ini posisi saya baru tidak enak dan sambil tiduran. Oh gitu, masuk angin. Kemarin kan ditabrak anak perempuan, tapi kok kerasanya baru sekarang. Sudah dipresake, dipijetke? Sudah, tapi kok masih badannya nggak ada yang luka, tapi cuma badannya terus semuanya nggak bisa. Sakit semua. Tapi kalau alangkah baiknya, sudah dipresake nggak ya? Iya, sampun. Biasanya kan terus diberi antibiotik atau apa nggih, biar tidak gerges-gergesi juga. Mudah-mudahan segera sembuh nggih, Bu Suryani. Ibu, terima kasih. Nggak apa-apa nggih. Bapak Ibu sekalian, sambil mengingatkan untuk tugas yang pertama yaitu LK1 dan 2 dari presentasi, itu yang belum upload itu masih ada 2 orang ini. Kenapa ya? Pak Mahfud dan Bu Israwiyah. Tidak ada semua ya, belum ada ya. Pak Mahfud. Ya. Sudah dikirim kemarin katanya yang baru, yang belum Bu Israwiyah tola. Sudah saya kirim sejak hari Ahad. Iya. Sudah milih. Coba saya cek lagi ya. LK1 dan LK2. LK1 untuk presentasi ya, Pak Mahfud. Oke. Coba saya cek. Ini LK1, LK2. Bu Israwiyah belum. Pak Mahfud itu belum. Pak Mahfud punya berapa akun? Satu. Ya. Yang saya agak heran pilih Pak Mahfud itu tidak ada tanda telat. Merah dong, kalau belum diupload itu merah biasanya. Nah, maka nanti tolong dicek Pak Mahfud, dilihat lagi apakah posisinya sudah terkirim atau belum. Ya, siapa tahu. Ya, karena di sini tidak ada, Pak. Kemarin katanya kan yang belum ini ya, berarti saya sudah long artinya. Enggak apa-apa. Yang masalahnya yang kemarin tuh mungkin yang terlihat hanya itu. Ini pun posisi panggilan itu tidak terlambat, artinya itu seolah-olah sudah ngirim. Tapi memang tidak ada. Dikirim ulang itu ya? Iya, dikirim ulang. Ada kemungkinan itu mungkin belum
di-upload. Tapi sudah, yang kemarin dulu saya sampaikan sudah jenengan sudah ngirim, tapi Ya. sudah dikirim tapi belum submit itu. Nanti dicek lagi nggih Pak nggih? Ya, ya. Ya. Baik, berarti ini tinggal Pak Mahfud nanti tolong dicek ulang. Kemudian Bu Israwiyah belum. Ya. Baik Bapak Ibu, gimana sudah sampai di mana hari ini? Foto dulu katanya Bu. Bukannya sudah? Belum dimulai, Bu. Sudah. Oh ini foto lagi ya? Ya foto lagi. Baik. Ini sudah muncul kecuali Bu Suryani karena sakit ya. Oke. Ya. Baik. Ini alhamdulillah sudah banyak. Ya. Ini baru. Oh sudah 2 halaman ternyata. Oh sudah banyak alhamdulillah. Ntar lagi yang halaman kedua. Nah, Bapak Ibu untuk teori, secara teori itu kemarin sudah semuanya. Ya, sudah semuanya. Ini saya buka laptop yang satu sambil saya mau melihat PJJ yang itu. Ya. Secara teori itu sudah semua. Nah, kemudian untuk hari ini sebetulnya itu adalah kegiatannya itu untuk melakukan editing video. Ya, Bapak Ibu melakukan editing video, maka nanti untuk hari ini itu mungkin ini kita tawarkan ya, bisa presentasi editing video langsung melalui Zoom. Ya. Tapi saya juga memahami beberapa kesulitan yang mungkin menjadi kendala dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau KineMaster itu susah ya, maka nanti dipersilahkan Bapak Ibu untuk melakukan editing video untuk presentasi langsung. Caranya gimana? Nanti penangkalan kesana bahasa terkirim. Gimana? Pak Mahfud? Iya. Kenapa? Tadi ada teman pas lewat teman di kantor tanya-tanya. Nah, terus tanya-tanya tentang masalah belum dikirim. Terus? Nah, itu nanti kan saya akan ngecek lagi. Oh iya. Teman kantor pas mau pulang dongeng. Oh. Ya. Oh gitu. Oke. Ya. Kita tunggu ya Pak Mahfud. Iya, makasih Bu. Nanti kalau sudah posting bisa WA saya atau di grup, Bu, sudah saya upload ulang. Gitu nanti saya cek. Ya. Tuh. Apa tadi sampai mana tadi? Sebentar sambil saya mengumumkan sedikit tentang SA. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dulu di awal itu sudah saya jelaskan bahwa untuk nilai ujian itu kan diambilkan dari tes ujian yang hanya 1 kali. Dan itu kontribusinya adalah 30%. Nah, maka karena itu hanya 1 kali, maka ada satu kebijakan yang sudah kami bicarakan, Bapak Ibu, ada yang namanya self assessment. Self assessment itu nanti harapan saya nilainya itu di atas 80. Ya, kalau bisa malah 100. Nah, untuk self assessment diberi kesempatan 3 kali. Ya, 3 kali. Ingat mengerjakannya modelnya jangan 1 kali, misalnya nilainya 60 langsung diulang, itu jangan. Ya, tapi nanti pelajari lagi. Ya, monggo Pak Isan. Misalnya dipelajari lagi, baru setelah itu tes lagi. Harapannya itu naik sampai paling enggak ya 90. Kenapa itu saya agak wajibkan nilainya tinggi? Itu karena nanti hasilnya yang tertinggi ya. Misalnya 60, 70, 60 lagi misalnya. Maka yang 70 itu yang diambil. Nah, itu nanti akan dijumlahkan dengan nilai ujian, di mana nilai ujian itu kan hanya sekali. Sehingga kalau misalnya dapat 40,
Sementara self assessment-nya itu dapat 100, berarti sudah 140. Nah, di rata-rata nanti dapat 70. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, tujuannya SA itu selain untuk belajar juga seperti kalau zaman dulu itu penilaian formatif. Ya, jadi di tengah-tengah. Kalau zaman dulu ya, kalau Kurmer beda lagi ya. Itu. Oh, kalau Kurmer itu selama itu menghasilkan nilai, maka itu disebut dengan sumatif ya. Iya. Yeah. Baik, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? SA-nya insya Allah nanti akan kita berikan pada waktu materi pembuatan blog. Materi pembuatan blog itu berarti hari Jumat ya. Jumat itu Kamis. Berarti Kamis itu kita bisa melaksanakan SA. Ya, SA. Ya, Kamis. Untuk waktunya nanti kita carikan yang aman bagi Bapak Ibu. Itu. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Sudah sampai mana ini Bapak Ibu kemajuannya? Naskah skripnya sudah dibuat belum? Belum, Bu. Belum semua? Baru sebagian, Bu. Baru sebagian, Pak Panji. Ada lagi yang sudah? Baru memanage di pikiran. Baru memanage. Iya. Coba saya minta salah satu dulu untuk mempresentasikan ya untuk naskah skripnya itu. Nanti kita cermati bersama-sama, siapa tahu bisa kita berikan masukan gitu loh. Ya. Monggo. Jadi pendiam semua ya. Halo? Belum buat kok, Bu. Hah? Belum? Loh, kok belum terus gimana? Di dalam bayangan, Bu. Di dalam bayangan. Nah, itu dituangkan. Tadi yang buat sebagian itu Pak Panji ya? Pak Panji, monggo dipresentasikan dulu. Kulon Progo. Tapi masih jelek ya, Bu. Alah, kita itu belajar bersama. Oh iya. Saya saja kalau buat ya enggak mungkin bagus kok. Ya, yang Iya, penting Bu. prosesnya kita tahu itu. Saya share ya, Bu. Iya. Saya lupa lagi share-nya gimana ya. Share-nya sebentar saya Oh cek iya, dulu. share. Oh, sudah Nggak ya. ada. Ya. Ada? Ya. Dibesarkan dulu. Mantap, pakai drone Pak Panji. Pakai apa ini? Drone. Pak, dibesarkan Pak, nggak kelihatan nih. Lagi. Sudah. Wah, mantap ini pakai drone. Ini kebetulan saja punya, Bu. Karena di sini kan ada ekstrakurikuler pembuatan film. Ini, Pak. Jadi ngambil. Pinjem ya, enggak apa-apa. Pak, tolong Iya. ini judulnya diberi dulu. Storyline video pembelajaran, nah enter apa tentang apa? Oh iya. Iya, memang contohnya enggak ada sih. Ini Bu, apa? Sebenarnya saya tuh lebih ke drama ya, Bu, tapi Iya. pembelajaran sejarah juga. Oh iya, iya. Bagus malahan. Iya, drama. Oh, iya, iya. Drama manfaat belajar sejarah ya. Ini masih belum bikin tuh judulnya ya, Bu. Iya. Hanya sebatas temanya seperti itu.
Iya. Jadi scan yang pertama dalam imajinasi saya meskipun Iya. belum terrealisasikan, ya nggak tahu nih terrealisasikan atau tidak ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, saya nanti pakai video kamera biasa saja, pakai HP sendiri saja karena Khusus tidak punya untuk kamera. yang gerbangnya ya? Ya, Oh gerbangnya. ya, Kalau betul, yang betul. kalau yang drone itu memang sudah ada hasil videonya, jadi Oh tinggal iya, ambil iya, saja. iya. Kan lumayan, Bu. Iya, boleh seperti itu integrasi antara beberapa video yang sudah ada. Sudah ada. Iya. Terus Pio masuk ke sekolah dan beberapa gedung. Iya. Ya, kemudian musiknya mungkin kan kemarin saya sudah Vio masuk itu pas apa itu namanya lonceng berbunyi terus ada langkah anak-anak masuk itu? Iya. Nah, ya nggih, bagus. Bisa diambil Kemungkinan. dari Law apa kemarin tuh? Law Law Angel Angle. ya? Angle Law ya? Angle, ya, Law Angle itu begitu. bagus kayaknya dari kaki terus ke atas Ya. itu loh kayaknya loh. Betul. Jadi rencananya itu nanti di view gerbangnya itu dari bawah ke atas, kemudian nanti yang white view masuknya dari atas ke bawah. Oh gitu, ya. Iya, ya itu rencana ya Bu, semoga terlaksana. Nah itu untuk intro musik bebas kan Bu? Atau harus sesuai dengan yang dari downloadan BLC? Enggak, bebas. Oh bebas. Itu kan saya sudah download BLC-nya itu bagus-bagus. Oke. Dari mulai opening, background, dan juga musik itu udah bagus-bagus. Tapi kalau di luar itu juga boleh. Boleh, selama itu kan diunggah kan? Oke, diunggah. Nah, rencananya secara Cuma grand design memang itu sebentar Pak. Memang kadang-kadang ketika nanti itu diupload di YouTube itu kalau ada hak miliknya itu agak ada sempritan tulis di YouTube itu. Nah itu juga harus diingat ya. Oh iya, betul. Itu kalau yang itu udah free ya, free lisensi ya Bu. Yang sekitar tiga musik itu kemarin saya download di BLC itu free lisensi ya. Oh yang itu? Ya. Saya belum chat sebentar. Itu ada 3 musik itu kalau nggak salah itu free. Mungkin itu free. Free ya, berarti ya pakai itu aja lah yang free aja. Karena ini lagi uji coba ya. Uji coba belajar kan takutnya nanti ternyata ada miliknya, malah jadi kecewa nanti. Oke, udah pakai musik itu dulu aja ya Bu, yang downloadan dari BAC. Yang intro itu? Intro musik juga ada, jadi yang musiknya saja itu ada. Nah, jadi pakai yang itu aja. Ya. Nah, diawali dengan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Baraya itu bahasa Sunda ya untuk saudara. Jadi saya tuh sering ke siswa tuh bukan ke siswa-siswi tapi bro, sis, Baraya biasa aja. Karena memang masih muda sekali. Enggak Bu, ini ya untuk membohongi yang lihat. Hanya wajah saja yang muda tapi umur sudah tua Bu. Bagus. Nah, saya mengawali dengan perkenalan diri, kemudian saya menginformasikan isi dari dramanya. Misalkan video ini memberikan gambaran manfaat belajar sejarah di dalam dunia nyata. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak drama. Ya, maaf kata-katanya alay juga ya. Apa-apa, karena memang untuk kaum muda ya. Ya. Nah, ini nanti musik scan-nya sudah saya rencanakan yang dari BLC aja. Oh ya, berarti ini jelas ini videonya outdoor ya? Ada outdoor, ada indoor juga Bu. Enggak, yang maksudnya yang khusus scene ini. Oh iya, outdoor. Ya kan? Ya, kan latar depan gedung ini ya? Iya, betul. Ya, outdoor berarti. Terus ini tanpa ada bicara apapun, jadi hanya scan video saja. Kita baca dulu. Aktornya berjalan. Aktor berjalan menuju kelas tanpa semangat. Ya. Berarti ini nanti gurunya juga kelihatan ya? Aktor tidak berbicara, saya memperlihatkan. Oh ya, musik ya. Nah, scan selanjutnya di sini siswa
aktor siswa Naik istirahat. lagi, Pak. Naik sedikit. Kenapa? Naik sedikit. Masuk kemana ini? Masuk mana, gerbang. Bu? Ya ini. Masuk Ya, masuk kelas. ke Nah, ini kelas gerbang. berapa ini? Kelas 10, Bu. Nah, Oh kelas iya, 10. nanti Ditulis ya. ya. Kelas 10. Nah, terus setelah itu bagus lagi itu shootingnya juga menunjukkan ada kelasnya itu loh, Pak. Di atas pintu kan biasanya ada tuh. Ya, ada. Tulisan. Nah, itu nanti mungkin long shot atau apa terus ambil mid itu, nah terus kelihatan. Kemudian siswanya masuk, ya. Jadi nanti diperlihatkan bukti kelas, bukan bukti, kelasnya kelas berapa itu. Oke, terus yang keempat, nah ini ada diskusi antara aktor yang utama dengan temannya. Ya. Lalu setelah istirahat ini pelajaran apa? Siswa, kayaknya sejarah deh kalau tidak salah. Kata aktor siswa, pelajarannya membosankan. Kan? Ya. Memang mengenang masa lalu, Pak. Iya, mengenang masa lalu. Sekarang mudah jadi gurunya. Susah diingat, mudah dilupakan. Ya, seperti itu. Pak, berarti sedikit tambahan lagi untuk yang aktor pertama guru berarti dilengkapi aktor guru. Oke, nanti sama nama kok. Nanti sama nama kok, Bu. Oh ya, iya. Soalnya terburu-buru sehari. Oh, iya. Ini kan hanya untuk masukan-masukan. Oke, siap-siap. Oke. Kemarin itu kan kebetulan green design-nya ada di kepala, tak tuliskan. Untuk karakter namanya belum terpikirkan. Oh, iya. Nah, intinya sejarah itu membosankan. Ya. Nah, ini adalah scan di mana saya presentasi di kelas. Nanti banyak panjang lah. Iya. Ambil diperhitungkan waktunya ya. Ini hanya sebentar kok, Bu. Saya ngomongnya cepat. Iya. Maksimal berapa, Bu, durasinya? 5 menit. Aja. Iya. 5 menit ya? Iya. Insya Allah. 5 menit kan. Jangan cepat-cepat, Pak. Ya. Iya. Ini kemungkinan di sini hanya sekitar 1 menit saja. 1 sampai 2 menit. Yang lain. Ini pendahuluan guru ya? Iya, pendahuluan. Terus. Misalkan di sini kan kebanyakan misalkan ini imajinasi saya saja. Kenapa banyak siswa itu tidak senang dengan sejarah? Ya karena tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat sejarah itu apa? Nah, saya membuat sebuah kontroversi, yaitu belajar sejarah bisa memprediksi masa depan. Oh, ini ya? Ya, ini di sini. Di sini. Baraya Wah, ini kan. Oh ya, ini prediksi masa ternyata depan. si siswa yang tadi itu yang ngomong membosankan itu. Bapak bercanda. Belajar sejarah itu kok bisa memprediksi masa depan. Nah, itu kan, Bu. Iya. Kita jelaskan bahwa dalam sejarah itu ada hukum kausalitas, sebab dan akibat. Ada air, api, dan ada asap. Kalau ada api pasti ada asap. Ada akibat. Nah, dari sebab-sebab itulah sebenarnya kita bisa memprediksi akibat. Contoh sederhananya, kenapa banyak orang yang bisa memprediksi akan hujan gitu kan? Kan itu masa depan, sekitar 2-3 menit yang akan datang kan masa depan. Tapi kok bisa bilang kok ini bentar lagi hujan? Ya. Karena sejarah membuktikan kalau gejalanya rintik-rintik, mendung, kemudian anginnya kencang, itu kecenderungan di masa yang akan datang akan hujan. Itu real dalam dunia nyata. Untuk belajar sejarah itu seperti ini. Jadi sehingga nanti banyak siswa yang bisa terhindar dari kesalahan yang sama. Nah, ini belum selesai, Bu. Ya. Tapi nanti di penutup ini penutupnya saya nanti di scan terakhir. Jadi pada intinya belajar sejarah, saya informasikan bahwa belajar sejarah itu intinya mengambil bekal di masa lalu. Kognitif, psikomotor, afektif. Kalau kognitif itu pola pikir, afektif itu karakter, dan psikomotor itu keterampilan. Dengan belajar sejarah ini bisa membangun masa depan. Begitu, itu intinya. Belum semuanya selesai. Ya. Terima Bagus kasih. nih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Pertanyaan boleh, saran juga boleh. Ada?
Mumpung belum di stop share-nya. Terima kasih. Saya stop ya. Iya. Boleh ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa dibayangkan proses menulisnya itu ya. Jadi ketika menulisnya itu yang pertama baru pasti harus ada ide dulu. Nah, idenya apa? Itu. Nah, setelah ide, maka kita bisa sambil menyiapkan. Menyiapkannya misalnya berarti naskahnya itu seperti apa? Nah, berarti ketika menulis untuk take yang pertama, misalnya scan yang pertama, itu apa-apa-apa. Nah, kemudian visualnya yang mengiringnya apa? Nah, visual itu bisa elemen tulisan, mungkin juga elemen animasi, atau mungkin tulisan tulisan sudah ya, video pendek itu juga bisa. Ya, elemen itu. Nah, elemen kita ngedit itu misalnya ada tulisan. Kok tulisannya kurang kuat? Bisa ditambah dengan elemen yang lainnya itu juga. Nah, seperti tadi kalau yang di awal itu kan jelas apa? Outdoor. Outdoor berarti kita mungkin tidak perlu menambahkan elemen yang macam-macam. Tuh. Nah, kemudian kalau di indoor, kalau sebayangan saya milik Pak Panji itu kan berarti real di kelas. Berarti indoor tapi betul-betul ada siswanya, ada gurunya, ya betul-betul. Nah, cuma itu wujudnya adalah drama. Nah, otomatis bentuk elemen yang ditambahkan di film itu mungkin tidak banyak. Ya, karena sudah otomatis teksnya langsung diucapkan gitu. Kayaknya gitu ya, Pak Panji ya. Yeah. Monggo yang lain. Ada yang Bu Titi. Silahkan. Tapi punya saya hampir mirip dengan Pak Panji, tapi mungkin tidak sebagus beliau. Belum karena tentu. dalam bayangan tentu, saya, aduh, ini tadi punya Pak Panji keren banget, karena ada dramanya juga. Kalau punya saya hanya visual yang biasa, Bu, mungkin karena tadi saya juga nyoba-nyoba untuk mengedit videonya, aduh ternyata susah sekali. Sebentar, oke. Bu Titi diterima. Sebentar lagi share screen. Bu Ida, ini. Tidak terdengar, Bu. Ya, Bu, maaf. Sering ngejar jam terakhir. Gimana? Apa namanya kan ini kan kebetulan besok pagi kan apa yang lain dulu aja Bu, ntar ini nunggu anak keluar sebentar. Oh ya, oke. Bu Titi monggo. Oke, Bu, saya share screen ya, Bu. Ya. Bentar, saya tulis dulu yang sudah presentasi, besok enggak terulang lagi, atau kalau besok yang lain lagi kan yang tidak presentasi sekarang. Saya taruh sudah dulu, kelihatan dereng ya? Sudah. Oke. Yeah. Iya, ini storyline saya untuk kemarin yang saya sampaikan ke Bu Budi juga tentang praktikum medan magnet di sekitar kawat panjang yang berarus. Dan tadi juga hampir mirip dengan Pak Panji, di situ ada opening. Hanya saja tadi profilnya kalau Pak Panji kan rinci sekali ya, dari mulai masuk ke ini. Saya kebetulan di sekolah juga sudah ada sedikit tabungan video untuk profilnya. Jadi nanti saya mungkin pakai itu, Bu. Boleh. Iya. Jadi dari mulai masuk ke MAN, kemudian nanti saya tidak langsung ke ini. Kalau Pak Panji tadi kan ada siswanya, kemudian ada yang tidak semangat dan seterusnya. Kalau ini saya lebih fokus pada pemerannya hanya saya. Ya, enggak apa. Coba Bu Titi langsung dibaca aja milik Ibu. Terus yang Pak Panji enggak usah dibahas lagi. Kita masih punya bayangan tentang Pak Panji, jadi kita fokus ke Bu Titi aja. Ini openingnya. Sesi yang pertama openingnya profil dari sekolah kami itu dengan 30 detik ya. 30 detik.
Kemudian yang kedua ini langsung masuk ke saya. Iya. Saya membuka pembelajaran. Ini narasinya ya seperti biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bertemu kembali bla bla dengan hukum Oersted. Nah, kemudian di situ saya menyampaikan tujuan pembelajarannya itu untuk menunjukkan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kemudian oh ya, saya juga mau menanyakan, ini kalau memasukkan musik kemudian masuk ke slide berikutnya, ini tulisan saya nun sewu sudah betul atau belum ya, Bu? Atau masuk ke visualnya, Bu? Sebentar. Narasi saja. Nggih. Narasi berarti assalamualaikum selamat. Adapun tujuan ini adalah sampai listrik ya. Sampai ke listrik ya. Berarus listrik ya. Kemudian musiknya masuk ke visual. Oh, visual ya. Jadi nanti di situ saya sambil menjelaskan di belakang bayangan saya, Bu ya. Jadi bayangan saya nanti video yang akan saya buat itu di situ ada tampil judul sama tujuan pembelajaran. Kemudian nanti di situ saya setelah saya menyampaikan ada sedikit musik untuk lanjut ke slide berikutnya gitu, Bu. Oh, berarti masuk ke anu aja. Jangan masuk ke narasi ya. Harusnya masuknya itu masuk ke visual. Visual atau gini aja. Ditambahi visual track audio. Visual track audio. Iya, yang di ini. Yang berarti kolom masuk ketiga. Nggih. Kolom ketiga berarti sini tambahin ya, Bu? Ya, enggak. Di visual track aja. Visual, garis miring. Ya, yang ini, Bu. Ada judul oh di sini. Iya. Garis miring audio. Bahkan sebetulnya ini bisa ditambah dengan elemen-elemen yang lain. Misalnya apa tadi? Video, tambahan video itu boleh. Jadi intinya kolom yang ketiga, yaitu visual, audio, video, itu adalah aksesori-aksesori yang diperlukan dalam video tersebut, dalam penyusunan video ini. Ya. Makanya di sini ada tulisan, judul itu kan tulisan ya, teks, tujuan itu juga teks, kompetensi dasar juga teks. Nah, kemudian ada milik Bu Titi, itu nanti ada audio atau musik. Nah, ini baru dituliskan di sini, Bu. Musik gitu ya. Yeah. Ya. Terus apa lagi yang ditambahkan? Cukup ya? Ya, di sini. Ini apa namanya? Saya flashback dulu, Bu. Sebentar. Untuk yang kedua, scan yang kedua, itu pengambilan video di mana, Ibu? Di mana, Bu? Kan artinya di situ, maksudnya kemarin kan permintaan biar selalu bising begitu. Iya. Jadi ngambilnya di mana? Halo. Berarti nanti yang di scan apa namanya ini di scan kedua itu langsung video saya itu berada di lab. Oh, nggih. Nah, itu bisa juga ini, Bu. Karena ini kan pengambilan indoor ya, maka bisa ditambahkan take-nya itu di laborat. Ini. Yang berarti, ruang laboratorium. Itu bisa dimasukkan di Bu. Di kolom yang ketiga. Enter saja. Bukan enter ya, di bawahnya KD. Okay. Kok KD itu? Ini berarti pakai kurikulum 2013. Tujuan saja ya, tujuan pembelajaran saja.
Ya, tujuan pembelajaran saja. Kemudian, nah ini background-nya adalah apa? Ruang laboratorium. Nah, kalau milik Pak Panji tadi kan berarti kan ruang kelas berapa itu. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Panji? Baik, lanjut Bu. Oke. Kemudian scan yang kedua masih sama gitu, ruang laboratorium. Saya masih ini di scan yang ketiga itu saya menjelaskan flashback dulu tentang percobaan Oersted yang menggunakan apa namanya kompas nanti untuk membuktikan adanya medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus. Nah, di situ nanti dalam bayangan saya nanti di situ saya sisipkan visualnya itu animasi atau ilustrasi percobaan Oersted dengan menggunakan gambar kompas. Itu 30 detik. Kemudian scan yang keempatnya ini penjelasan tentang teori. Menurut di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik ini akan terdapat medan magnet. Ini masih di ruang lab ya? Serta arah masih itu. Sampai terakhir nanti kemungkinan untuk penutupnya close-nya juga masih di lab. Di sini saya nanti menjelaskan tentang persamaannya di situ bahwa B sama dengan mu0I per 2πA, artinya dengan lain itu bahwa medan magnet ini berbanding dengan besarnya arus dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, di situ saya juga ini masih ada musik, Bu. Jadi musiknya nanti dipindah. Untuk pindah ya, Bu ya, ke visual. Oke. Nanti di situ saya sambil yang di visualnya di scan yang keempat itu saya menampilkan rumusan untuk betul. Berarti kan musik diputar pada saat rumus itu muncul ya? Kemudian masuk ke scan 5-nya. Di musiknya sini sudah ditulis? Belum, sebentar. Nah, ini musik. Gitu, Bu ya. Sebentar. Ini musik pengiring rumus gitu. Musik pengiring rumus medan. Itu, Bu. Kita bisa membayangkan ini dengan adanya story line ini kita sudah bisa membayangkan, oh berarti Ibu muncul, Bu Guru muncul, membicarakan apa, kemudian nanti rumusnya muncul bersamaan dengan musik yang lembut itu. Terus berikutnya? Desain 5, desain 5 ini masih penjelasan Ibu, masih penjelasan untuk masuk ke praktikumnya bahwa nanti kita akan menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah medan magnet berdasarkan arah arus begitu. Nanti di situ dijelaskan bagaimana kita membuktikan dengan kaidah tangan kanan. Nantinya kita akan mengetahui kemana nih arah medan magnet di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik ini. Kemudian nanti juga dijelaskan di situ arah arusnya. Arah arus itu mengalir dari positif ke negatif, nanti dijelaskan juga seperti itu, sehingga nanti dengan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arah listriknya, kemudian keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetnya. Nanti ditunjukkan apa namanya bergeraknya jarum kompas. Gitu-gitu. Berarti nanti visualnya itu adalah kaidah aturan tangan kanan itu. Aturan tangan kanan, di situ dilengkapi dengan apa namanya musik, ya musik penyemangat atau musik lembut lah. Iya. Nah, jadi penasaran nih seperti apa ini besok ini kaidah atau aturan dalam bayangan Bu. Tapi
Iya, Iya. kurang lebihnya begitu. Tapi tadi saya juga nyoba untuk ngedit musiknya kok susah sekali. Oh, gitu. Sama ngedit yang kemarin, ya saya juga mau menanyakan Ibu, yang kemarin kan Bu Budi menayangkan video di Canva kalau nggak salah ya Bu. Iya. Jadi videonya Bu Budi kemudian ada latar belakang Bu. Tadi saya nyoba seperti itu kok tidak bisa ya. Latar belakang apa? Jadi Bu Budi kan ada video Videonya? yang Bu Budi menyampaikan materi begitu. Iya. Kemudian latar belakangnya kan awalnya hanya tembok. Kalau Iya. tidak salah. Hijau. Ya. Kemudian diganti dengan latar belakang seperti ada air, ada taman begitu. Oh, nanti kita praktekkan. Oh, enggak. Iya. Saya minta diajari yang itu, Bu. Iya. Soalnya saya tidak tahu tadi. Nggak apa-apa. Justru arena seperti ini kan kita manfaatkan untuk saling share. Karena dalam satu kelas itu enggak mungkin nol semua, itu enggak mungkin. Nah, zaman sekarang itu karena IT itu kan merambah kemana-mana, jadi satu kelas TIK seperti ini, multimedia itu, insya Allah, apalagi di sini banyak guru TIK-nya, itu Iya, mesti betul. 50% itu sudah bagus. Iya. Nah, nanti kita saling share keilmuan. Oke. Nanti kalau saya lupa diingatkan. Oke, siap. Oke. Kemudian masuk ke sen 6-nya, di sini saya menunjukkan alat dan bahan. Langsung masuk ke alat dan bahan yang akan dipraktekkan. Di situ saya sebutkan satu persatu. Nah, ketika menyebutkan itu gambarnya langsung muncul. Twing. Iya, rencananya begitu Bu, tapi nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Iya. Cuma ada berawal juga dari ide. Ya, ide dulu Bu. Iya, harus itu. Nah, kemudian setelah itu saya butuh waktu kurang lebih 2 menit untuk nanti menunjukkan di situ percobaannya. Oh ya. Kita lakukan percobaan. Ya. Percobaan. Saya punya videonya terlebih dahulu, baru kemudian nanti saya upload di situ. Oh gitu. Okay. Ya, Mari seperti kita yang lakukan. kemarin waktu saya yang video yang LK2 itu kan ada kelas yang sudah praktek, kemudian saya untuk menjelaskan kelas berikutnya menggunakan itu. Oh, nggih. Berarti kalimatnya mungkin diganti, Bu. Nah, mari kita cermati video percobaan, gitu. Oh, mari kita cermati. Ya kan itu bukan percobaan ya? Okay. Maksudnya bukan melakukan ya? Iya. Ya, nggih. Ya nanti kalau misalkan ternyata hasilnya ini ya bisa juga sih Bu. Jadi nanti bisa saya ganti. Maksudnya kalau memang nanti memungkinkan saya video di situ, langsung saya praktek, atau mungkin video yang sudah ada. Benar, itu sudah ada dan jenengan lakukan sendiri kok nggih? Nggih. Ya, udah enggak apa-apa, kita lakukan. Kita lakukan percobaan. Berarti di video praktikum itu jenengan bersuara nggih? Menjelaskan gitu. Pada saat menjelaskan. Iya, saya bersuara. Oh ya udah. Sekitar 2 menit kurang lebih. Kemudian masuk scene 8-nya sudah selesai penutup. Jadi sini close. Saya menyampaikan demikian video kita kali ini tentang percobaan Orsted. Ya, ini. Bentar. Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini kalian dan seterusnya. Total waktunya 5 menit 30 detik kurang lebihnya. Tadi cuma sedikit saja Bu. Yang demikianlah itu disambung Bu. Disambung Bu. Yang demikianlah itu. Ini bawahnya ini atas ya. Demikianlah video. Lahnya kan dispasikan tadi. Ini satu ini Bu, satu scan Bu. Bukan. Kata-kata demikian. Demikianlah video kita kali. Yang mana Bu? Hah? Ya, itu kan bahasa WA. WA yang otomatis mesti demikian. Lahnya tuh terpisah. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya untuk Bu Titi. Meskipun ini nggak kelihatan karena terima kasih. Ya. Saya stop share ya Bu. Ya stop dulu.
Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mungkin memberikan saran masukan? Bu, maksimal durasinya itu bisa lebih dari 5 menit. Upayakan 5 menit. Upayakan. Upayakan, karena nanti kalau terlalu lama itu bebannya juga berat. Terus periode pembelajaran itu kan memang kalau terlalu lama juga tidak bagus. Tapi kalau saya kemarin itu berbasiskan pengalaman teman-teman, itu akhirnya ya 6-7 menit. Meskipun kami mengatakan 5. Gitu. Tidak mempengaruhi nilai. Tapi kalau terlalu panjang ya otomatis kita nontonnya kan juga kelamaan ya. Padahal kalau video itu kan kita bukan melihat keseluruhan apanya, tapi prosesnya. Apa yang harus dimasukkan, apa mungkin elemen apa yang masuk, bagaimana cara mengoperasikannya, ya itu. Jadi batasannya 5 menit, tapi kalau pengalaman yang dulu itu ya ada yang sampai 7, enggak apa-apa. Itu ya. Oke. Bagus, ini kita sudah punya 2 yang mempresentasikan dan kita bisa melihat bahwa membuat naskah itu kan sebetulnya juga tidak terlalu mudah ya. Karena di situ kita punya ide, kemudian narasinya seperti apa, kemudian elemen-elemen pendukung yang harus kita miliki supaya video itu menjadi bagus itu apa saja. Ya. Tuh. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik juga yang di BLC apa namanya aset itu nggih, aset-aset. Di sana banyak ada background, background, green screen, intro, karakter, dan lain-lain. Itu bisa dipakai. Tuh. Nah, silahkan. Ada lagi yang ingin mempresentasikan, Bapak Ibu? Ya, ini sudah 2, Pak Panji dan Bu Titi. Nah, ini Pak Adip, monggo. Pak Adip, silahkan. Pak Adip, ini mau presentasi atau gimana ini? Ini kayaknya lagi, ini bukan wajah aslinya ya ini. Ada? Wajahnya kok pada lemes-lemes, Bu Ika? Ayo. Mau presentasi? Sudah dibuat belum? Saya mau tanya, tapi sebentar lagi nunggu anak. Nunggu anak. Siapa? Bu Justin? Yang mau tanya? Bu Ida tadi, Bu Bu, Ida. Enggak, Bu Ida. Masih nunggu? Ya, tapi ada anak belum pulang, 10 menit lagi pulangnya, sebentar lagi. Oh ya sudah. Yang tanyanya kayaknya tenanan ini. Karena sampai nunggu 10 menit lagi. Baik, kita akan menjawab pertanyaan Bu Titi dulu ya. Oke. Barangkali ada teman-teman yang punya masalah yang sama ya. Jadi kita coba menjawab pertanyaan Bu Titi tadi berkaitan dengan bagaimana apa tadi? Memunculkan latar belakang ya dari video. Dari video. Jenengan pakai apa? Canva, Bu Titi? Iya, tadi saya nyoba di Canva. Profesional nggak? Pro nggak? Belum, Bu. Yang punya saya kemarin nyoba untuk masukkan SK, tapi kayaknya kok SK. SK mengajar, tapi kok belum di itu ya. Lama katanya. 7 hari. Iya, katanya lama kok itu. Tapi kalau ditolak itu cepat. Berarti kalau lama. Saya nyoba CapCut juga, Bu. Iya. Untuk mengeblurkan, tapi hasilnya jelek. Maksudnya di situ latar belakangnya jadi hitam. Ya, gini ya. Saya kasih contoh dulu ya. Ini kelihatan? Belum ya. Bentar. Ini saya share screen.
Nah, kelihatan ya? Ya. Halo. Nah, ini saya pakai Canva. Pakai Canva, kemudian misalnya ini ya. Ini kemudian ini saya pakai Canva juga. Cuma videonya itu bukan saya, tapi saya ngambil dari YouTube. Dari YouTube ada, dari aset yang ada di BLC itu juga ada. Sebentar, saya tak apa namanya, nge-mute semua ya. Nah, agak susah ini. Udah, sekarang sudah nggak noise ya. Misalnya ini, kita memasukkan, bentar. Contoh ini. Hai teman-teman, Nah, hari ini kan bersama Kapia kita anu akan tuh, Bu, membahas mengenai latar belakangnya ruang kan lingkup biologi. jelas Nah, ada ya. di ruang lingkup biologi itu Ya kan? Atau contoh yang sederhana aja. Ini saya delete dulu, ini juga saya delete. Ini saya delete dulu. Kosong ya, Bu? Kelihatan toh? Halo? Oke, Bu, kelihatan. Kemudian saya akan memasukkan video yang saya punya. Bentar. Kemarin kalau tidak salah videonya Ibu yang menggunakan seragam ini. Iya, betul itu. Ini? Oke. Ini ya? Yang pakai Nah, green itu. pakai green. Yang hijau. Kalau ini pro, maka nanti edit video, kalau pro lo ya, kemudian menghapus latar belakang, tinggal klik, mudah sekali. Cuma masalahnya karena milik saya juga tidak pro, maka saya mencari cara. Nah, caranya itu adalah dengan pakai remove BG, tapi remove yang khusus apa namanya? Edit. Ini sini. Remove BG video, ya. Nah, itu juga milik remove sebetulnya. Ya, misalnya ini, ya kita pakai ini di sini kan juga ada unscreen, ini juga ada nggih, Bapak Ibu. Bisa pilih yang mana karena aplikasi itu sekarang banyak. Nah, kemudian kita masukkan, kalau ini kebetulan karena saya hanya uji coba ya. Ini try at now. Nah, kemudian di-upload. Ini misalnya saya sebentar ya, PJJ. Ini, oh ini, ya. Nah ini. Nah ini mudah sekali, Bu. Kalau zaman dulu itu pakai apa namanya, Macromedia, Adobe Premiere juga masih susah itu. Ya, KineMaster pun iya masih harus ada makin transparan atau yang lain. Nah ini tinggal kita download. Tinggal download. Ya. Nah, di sini sudah, bentar. Nah, kok ini. Di sini ya, ini sudah nutupi. Sudah ada videonya, saya buka di foldernya. Nah, kelihatan foldernya enggak, Bapak Ibu? Oh, enggak ya. Tapi yang jelas ini sudah ada video yang unscreen. Ya. Ini bisa kita lihat sebentar. Video unscreen-nya. Bentar, ini saya baru share. Ini ya. Nah, ini saya tutup dulu karena sudah selesai. Kemudian saya masuk lagi ke, nah ini. Nih, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan video lagi?
Yang hijau? Yang Kelihatan. pakai green Bu, kelihatan Bu. Hijau ya. Kemudian ini saya delete saja ya. Saya delete karena ini kan tidak bisa untuk menghilangkan latar belakang. Nah, ini saya tambah di sini saja. Nah, kemudian saya masukkan yang hasil dari downloadan tadi. Ya, downloadan tadi. Upload, Nah, ini diupload ya. Ini. Nah, ini sedang diupload. Agak lama. Nah, ini memang hidup kita untuk ngedit video sekarang lebih mudah karena di internet itu tersedia macam-macam. Editor-editor untuk Remove BG, kemudian apa. Makanya di Canva itu kan selalu ditingkatkan terus supaya mencukupi. Nah, hanya akan tetapi juga makin banyak fitur-fitur yang tidak bisa diakses secara free karena makin bagusnya juga. Nah, ini sudah kelihatan, Bu. Sudah tidak ada apanya? Latar belakangnya lagi. Screen. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan berikan background yang berbeda. Ya, misalnya ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita pindahkan posisi dari batu bata tadi. Kita letakkan di yang paling belakang karena dalam bayangan kita dinding itu akan menjadi latar belakang yang betul-betul paling belakang. Nah, misalnya seperti ini, tentu saja bagus lagi kalau ini ada suaranya ya Bapak Ibu. Nih. Ya. Nah, jika pakai, tadi kan saya kebetulan pakai Remove BG, itu setiap kali saya mempraktekkan menghilangkan background itu ternyata suaranya hilang. Nah, bisa enggak kita kemudian apa namanya? Kalau pakai KineMaster itu tidak hilang suaranya. Ya. Tapi kalau yang ini, nah nanti Bapak Ibu bisa explore kira-kira aplikasi mana yang bisa menghilangkan Remove BG tapi tanpa menghilangkan suaranya. Kalau yang ini hilang, Bu. Coba. Ya. Nah, ini kan hilang. Nah, kalau yang dulu itu saya ngeditnya pakai KineMaster. Kalau Canva itu sebetulnya tidak hilang, hanya dari edit Remove BG ternyata juga menghilangkan suara. Jadi nanti panjenengan cari-cari ya, Bu, aplikasi mana yang kira-kira tidak menghilangkan. Nah, tapi kalau KineMaster pasti tidak hilang. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu bisa menambahkan elemen-elemen, misalnya kita ambil misalnya sapuan kuas, misalnya. Nah, misalnya kita bisa letakkan di sini, kemudian berikan teks, misalnya apa? Judul dulu ya. Judul, misalnya apa tadi? Medan magnet. Medan magnet. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita beri warna tidak muncul. Ini misalnya kita beri warna abu-abu misalnya, ya. Untuk pindah gitu. Pindah. Kok tahu kan? Pindah kok susah itu kenapa ini? Pindah. Baru bisa sekarang. Kadang-kadang susah ya pas untuk ngepas nya itu loh. Nah, misalnya ini kemudian ukuran kita sesuaikan ya. Misalnya 50.
Nah, misalnya medan magnet lah, apa saja yang diperlukan, misalnya tambahkan di sini, saya tambahkan elemennya apa saja, ya. Nah, misalnya di sini, jadi tinggal dicari sisi keindahan yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Misalnya di sini bisa tambahkan apa yang dibutuhkan tadi, misalnya kawat lurus, yang saya ingat tadi ya, lurus, kemudian magnet, ya, dan lain-lain. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian bisa ditambahkan dengan musiknya juga. Begitu ya, Bu? Ibu. Bapak Ibu, jadi pesan saya untuk menghilangkan background itu bisa memakai aplikasi di Google, di internet, akan tetapi dicek dulu yang mana. Yang jelas kalau yang remove BG tadi itu menghilangkan suara ternyata. Nah, maka nanti mungkin panjenengan jangan pakai itu atau mencobanya yang itu terakhir. Ya, bisa dicari yang lain. Gitu. Oke, Bu, matur Ya, nuwun sangat. oke. Kalau KineMaster memang mudah, cuma susahnya kalau kita mempraktekkan KineMaster di sini itu harus pakai visor, ya. Dan visor itu lama. Atau mungkin yang biasa pakai KineMaster bisa presentasi di sini? Bu, maaf Bu, saya boleh bertanya tadi yang miliknya skripnya naskah Bu Titi itu Bu. Ya. Ya, maaf ini baru bisa tanya. Iya. Berarti itu kayak kalau saya cermati miliknya Bu Titi itu kayak kita pembelajaran itu ya Bu ya. Kayak kita, maksudnya gini, saya kan kebetulan ini Bu, kebetulan saya lagi PPG dan masih PPL dan memang setiap hari ngedit seperti itu kayak gitu. Jadi apakah saya bisa, misalnya kan besok pagi saya ini PPL siklus 2, saya kan juga shooting-shooting gitu Bu, yang nyoting kan ya tim gitu kan, nah, yang edit saya sendiri gitu. Apakah saya bisa langsung gunakan itu sebagai Menggunakan tugas, itu. komplain karena memang waktu kan Bu ya, misalnya kalau saya PPL itu kan menggunakan metode pembelajaran misalnya PJBL, PBL, dan terus saya menjelaskan tentang metode PBL, seperti itu boleh kan ya Bu? Metode berarti itu video atau pendidikan, saya Bu? atau saya kalau misalnya materi ya nggak apa-apa, materi anak misalnya besok saya mau ngajar materi tentang cara membuat email, ya besok saya akan saya combine, itu bisa enggak Bu? Bisa. Oh, Ya. Kalau jenengan menjelaskan tentang PJBL itu berarti bukan video pembelajaran tapi video pendidikan. Artinya Maaf, yang Mas. menggunakan itu bukan siswa, tapi yang menggunakan adalah guru atau orang yang memperhatikan tentang pendidikan. Tapi kalau Berarti jenengan, besok saya berarti pakai cara kan email. besok pas elemennya itu membuat email Bu. Berarti ntar Boleh. saya Boleh, jadi bisa saja jenengan menjelaskan dulu rekaman sendiri itu toh. Terus atau pas di kelas juga enggak apa-apa. Di kelas, kemudian bisa saja jenengan kalau mau lebih variatif ya mungkin mengambil sendiri tanpa siswa dulu. Ya kan? Terus menjelaskan. Nah, menjelaskan itu bisa ditambah misalnya prosedur untuk membuat email adalah ini. Pertama harus punya akun Google misalnya itu ya. Harus punya akun Google. Nah, mungkin jenengan bisa menambahkan elemen tulisan teks akun Google. Ini nggak kelihatan gaya saya ya. Ini misalnya, yang pertama akun Google. Nah, di sini kita berdirinya kan agak di samping ya. Ada ruang kosongnya. Nah, akun Google, twing muncul tulisan akun Google. Terus yang kedua, tentu buka apa? Nah, saya lupa. Jenengan terus kedua apa? Iya. Pasti kan buka Google terus apa namanya untuk mendaftar itu kan masukkan nama depan, nama belakang. Nah, itu. Nah, baru setelah itu mungkin bisa tambahkan sedikit video tentang di kelas pas jenengan memperlihatkan anak menyusun itu kan bisa disyuting jarak jarak apa namanya? Apa kemarin tuh? Medshot pokoknya yang setengah badan, kemudian segini, kemudian shoot di laptopnya anak itu ketika menyusun. Nah, itu konsep dan seterusnya. Ya.
Berarti Bisa. ada pencerahan sayanya, soalnya kan biar langsung sekali bekerja kayak gitu kan. Kemarin sudah siklus 1 sudah selesai, nah ini mau siklus 2 2 kali pertemuan, siklus 1 sudah, ini lagi proses Apa PTK apa? editan. Kok ada siklus-siklus? PPG Bu, Oh, itu ada siklus-siklus juga. ada ya yang dari Kemendikbud, soalnya saya ikutnya kan kalau EPIK itu masuk ke Kemendikbud, jadi ke UNM ada siklus 1 siklus 2. Oh gitu. Iya, siklus 1 2 kali pertemuan, siklus 2 kali pertemuan, seperti itu. Oh, guru TIK itu masuknya di Kemendikbud? Iya. Semua? Iya. Mas, yang Kemenak, cuma maksudnya PPG-nya itu harus masuk ke Kemendikbud, belum ada di universitas agama kayak bahasa Indonesia itu kan ada Bu. Kalau tadris Inggris ada, tapi kalau TIK itu kan masih ikut ke Kemendikbud, sehingga kita ngikuti aturan sama. Nggih. Tapi kalau semakin ikut, kalau makin tambah bagus enggak masalah. Ya nggih lah, itu makanya ya tagihannya 2 kali lipat dari Kementerian Agama sih. Apanya? Biayanya? Tagihan LK-nya. Oh, LK-nya. Nggih. Bisa, Bu. Dan itu lebih bagus lagi, mudah-mudahan bisa untuk memenuhi tugas di PPG juga. Ini memang sudah, ini saya lagi juga lah sembari lagi ngedit yang kemarin pakai Filmora. Ya. Oh, nggih. Jangan berarti editnya pakai Filmora? Iya, pakai Filmora. Nggih. Oke. Monggo, Bapak Ibu, gimana? Menarik toh? Ada yang mau bertanya? Nggih, Bu. Sami-sami. Yang belum bisa tidak usah ragu tanya loh ya. Jangan terus minder. Bu. Ya. Bentar, ini Pak Mahfud dan siapa? Ibu-ibu. Saya sebentar Bu, baterai. Saya itu siapa? Oh, Bu Evi. Jadi sebentar baterainya. Ya, berarti Pak Mahfud dulu. Ya, Pak Mahfud menyambungkan. dulu, Bu. Ya. Menarik Bu, memang itu menjadi pembelajaran baru bagi saya, khususnya di MI ya Bu ya. Ya. Untuk pembuatan hal-hal semacam itu, karena tadi banyak yang termasuk membuat video di halaman madrasah maupun di depan. Ya. Untuk kalau itu apakah itu harus ditampilkan semua? Karena memang kondisi di madrasah kami saat ini sedang masa-masa renovasi. Kelihatannya agak semrawut, bangku di rumah. Bahkan kelas saya itu masih pinjam kelas lain. Itu menjadi pertanyaan saya untuk mengisi itu dalam kegiatan. Terima kasih Bu ya Bu. Sama-sama Pak. Gimana? Siapa ingin menjawab ini? Gini Pak, sebentar. Ini saya, ya. Biar saya wajahnya kelihatan gede sekali-kali. Gini Pak Mahfud khususnya ya. Tidak harus seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu nanti madrasah-madrasah yang tampilannya kurang bagus kan jadi minder. Terus untuk yang memperlihatkan profil madrasahnya itu bagus. Bisa juga sekaligus untuk apa? Promosi, atau misalnya ketika penerimaan atau rapat itu bisa ditayangkan ketika rakor atau apa namanya? Rapat awal tahun itu loh. Itu juga bisa. Nah, kemudian untuk yang panjenengan guru MI nggih Pak nggih? Guru MI swasta Bu. Enggak apa-apa. Swasta itu pun harus bangga, kadang-kadang swasta lebih bagus dari negeri loh. Ya. Pak, nggih betul. Daya juang swasta itu luar biasa juga. Yang negeri juga iya maksudnya. Ya. Kemudian Pak Mahfud, sebentar. Pak Mahfud itu guru kelas berapa? Sekarang tahun ini dijadikan guru kelas 5. Kelas 5. Ya. Rencananya, saya tanya dulu rencananya biar saya punya gambaran ya. Rencananya mau membuat apa? Saya untuk di video pembelajaran tentang di tema itu ada materi IPS itu ada Bu. Iya, IPS-nya tentang apa dulu? Kan IPS kan luas banget. Di situ nanti kaitan sama dengan ada Sumpah Pemuda, ada kemerdekaan, itu nanti akan saya tampilkan di pembelajaran itu, materinya itu.
Sumpah Pemuda dan itu bisa langsung anu Pak. Sebentar. Sumpah Pemuda berarti kan bisa saja kan. Terus gimana dulu? Coba jenengan ceritakan dulu. Ya nanti yang penting saya menyampaikan materi sedikit menyangkut sejarah tentang Sumpah Pemuda. Lalu prosesnya nanti sebagian ada profil anak sebentar ketika menampilkan ikrar Sumpah Pemuda itu, Pak. Oh, sudah bagus, Pak. Nah, berarti bisa saja, Pak, kalau jenengan kok tidak mau menampilkan profilnya, ntar saya tutup dulu ini. Bentar, saya share dulu ya. Share dulu. Nah, misalnya kita buat baru, ya, kelihatan tuh? Nah, kelihatan baru, kita bisa saja mengambilkan foto. Foto apa? Foto kalau gedung depannya sudah masih direnovasi enggak, Pak? Gedung depannya tidak, ini hanya ruangan sebelah yang akhirnya kan halaman itu menjadi semraut dengan bangku-bangku kelas. Ya. Ini bisa saja jenengan ini ya, pura-puranya ini adalah latar belakang apa. Nah, kemudian jenengan mungkin bisa ambilkan foto dari tulisan min berapa itu. Kalau enggak, ya ditulis aja, Pak. Tulis biasa. Tulis seperti PowerPoint. Misalnya kita tuliskan apa ini? MI. Iya. MI Islamiyah. Islamiyah. Banyurip Ageng. Apa? Banyurip Ageng. Banyurip Ageng. Banyurip Ageng. 02. 02. Misalnya kan gini. Nah, kemudian dipindah ke atas. Nah, misalnya seperti ini. Ukurannya menyesuaikan ya. Diperkecil misalnya. Nah, kemudian misalnya ini Banyu Urip Ageng 02 mana? Kan saya enggak tahu ini daerah mana. Kendal atau mana, Pak? Kota Pekalongan, Bu. Nah, Kota Pekalongan ditulis ya di Tangga sini. saya itu. Oh, tetangga. Iya, tangganya Bu Titi ya. Saya Warung Asem, Pak. Oh, Warung Asem ya wes banyak kenalan ya. Nanti mampir, Bu ya. Berapa waktu yang lalu saya juga lewat itu. Nah, ini kemudian tuliskan apanya? Judul lagi. Apa judulnya tadi? Pembelajaran sejarah Sumpah Pemuda. Pembelajaran sejarah Sumpah Pemuda. Pembelajaran Sumpah Pemuda. Nanti cari judulnya agak anu ya. Ya, itu kan ini kan cuma sementara ya. Nah, misalnya ini. Nah, disusun siapa misalnya? Nah, oleh siapa? Disusun boleh gini, Pak. Kasih judul. Boleh. Nah, oleh Pak Mahfud. Mahfud titik-titik ya. Mana terus mungkin ditambah tahun. Kan gitu toh 2023. Ada gini misalnya. Nah, kalau jenengan perlu tambahkan apa? Gambar foto panjenengan. Boleh toh? Nah, fotonya mana ini yang laki-laki? Saya nggak punya ini foto laki-laki. Nggak ada. Nah, cari di unggahan jenengan ya. Tuh, silahkan ditambahkan. Misalnya laki-laki. Wes ini aja. Ini. Nah, misalnya seperti ini bisa diedit seperti kemarin ya, supaya bagus ya. Tuh, misalnya. Udah, terus ini kan baru ini. Nah, kalau mau jenengan bisa langsung dengan rekam diri, misalnya saat kita akan mengenai ini, ya mungkin di sini bisa ditambahkan apa? Bentar, ini kan video ya, asli video, tambahkan tujuannya. Nah, jenengan di sini bisa rekam tujuannya apa. Ya, jadi shooting tentang tujuannya, terus nanti di sini bisa ditambahkan video tentang anak-anak sedang ikrar. Gitu. Oke? Ya. Sami-sami, Pak. Nah, ini juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin terkendala
seperti pertanyaan Pak Mahfud, apakah harus gedungnya diperlihatkan, kemudian apanya itu tidak harus gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu Eva? Terima kasih Bu ya, terima kasih. Sami-sami Pak. Saya Bu. Ya, sebentar. Berarti nggak harus pakai profil sekolah ya Bu ya? Tidak harus, ya, tapi jelas asalnya harus ada loh ya. Misalnya jangan asalnya dari apa Pak? Bu MI atau apa? Ibu. Siapa itu tadi yang MI. tanya? Saya Bu Ika. Nggih. Dari apa? MI, Kalau MTS, MA? dari MI Bu. Oh ya. Kalau backgroundnya itu foto sekolahnya, itu caranya juga sama. Iya boleh. Misalnya boleh Bu, foto sekolahnya itu sangat boleh. Ya, misalnya di sini laptop saya enggak ada foto PDK ya kebetulan. Laptopnya gaya ya laptopnya baru. Jadi tidak ada ini. Ya, Di boleh aset Bu. ada Bu. Di aset. Oh, aset. Ya. Aset ya. Bentar. Di aset ya, berarti saya share lagi. Ini kemudian saya masukkan aset ya. Berarti background. Aset yang tersedia di BLC. Background atau apa? Oh, background banyak banget ya. Tapi foto BD kan enggak ada? Enggak ada toh? Ada profil depan BDK. BDK ada? Bentar. Kayaknya enggak ada kalau background BDK. Enggak ada, enggak apa-apa. Ini misalnya, nah ini ya Bu Ika tadi yang tanya ya. Halo. Ya Bu Ika, misalnya ini foto madrasah ya? Sekolahnya. Foto madrasah itu boleh. Nah, tinggal nanti jenengan mau tulisi, kasih teks, kemudian kasih foto, itu boleh. Oke? Nah, lihat ini nggih, Non. Ya. Boleh tanya? Boleh. Bagaimana? Ya. Ya, kalau saya pertanyaannya gini, kalau aplikasi Canva itu ada memorinya terbatas atau enggak ya Bu? Soalnya kok di Canva saya pas waktu merekam diri itu tidak mendukung, terus memory full kayak gitu. Itu yang penuh laptop saya atau aplikasinya sendiri gitu? Karena kalau lihat di laptop saya tidak sepenuh itu gitu, maksudnya masih kayaknya untuk merekam masih muat. Tapi untuk merekam diri nggak bisa. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk merubah latar belakangnya? Jadi maksudnya kita tuh pindah. Halo? Kita apa? Bu Indah, mati Bu. Oh, suaranya. Halo? Iya. Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua gini. Misalkan saya konsepnya pengen gini, pas menjelaskan latar belakangnya ganti gitu. Apakah videonya itu harus ngerekam ganti per latar belakang itu harus beda video atau boleh satu video latar belakangnya yang gonta-ganti? Latar belakangnya gonta-ganti. Ulangi. Gini, jadi saya mau menjelaskannya tuh saya mengganti latar belakangnya gitu. Jadi apakah saya tag videonya harus juga sesuai sama latar belakang? Jadi kalau misalnya latar belakang ganti, saya tag video lain kayak gitu dipotong-potong, atau satu kali tag terus latar belakang itu bisa digonta-ganti.
Oh, ganti sendiri gitu. ini kayaknya mirip kasusnya Bu Titi tadi ya. Yang sudah Bu Titi tadi kan menanyakan bagaimana cara untuk menghilangkan latar belakang. Tadi sudah dijelaskan kalau kita pakai Pro Canva itu tinggal klik. Nah, masalahnya kan banyak yang belum memakai yang Pro. Nah, itu pakai aplikasi di Google itu ada. Kalau pakai Remove BG video itu suaranya hilang. Ya. Maka nanti jangan cari aplikasi yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberi masukan ya Bapak Ibu. Tuh. Kemudian jawaban untuk yang ketiga, ini kan tadi yang kedua terus ketiga ya. Yang pertama kan bagaimana menghilangkannya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah apakah latar belakang itu harus selalu diganti atau boleh acak gitu ya. Nah, untuk contoh tadi mungkin jenengan pas Bu Titi menayangkan menayangkan naskah skripnya mungkin jenengan pas keluar ya. Itu karena apa? Yang dibahas tuh sama. Jadi milik Bu Titi itu kebetulan background dari rekamnya itu adalah dari hanya satu ruangan, yaitu ruangan lab. Jadi Bu Titi itu menerangkan berapa kali pengambilan, itu latar belakangnya tetap kelas yaitu kelas laborat. Boleh Bu seperti itu. Ya, karena kan kalau kita di lab kan tidak mungkin terus latar belakangnya akan gonta-ganti itu. Jadi pengubahan latar belakang itu sesuai kondisi juga. Gitu nggih? Ya. Monggo Bu Kinta. Ada lagi Bu. Nggih. Ada lagi kalau misalkan untuk pas menjelaskan yang ditampilkannya kan tadi misalkan ini adalah interaksi sosial. Nah, yang di sini ditampilkannya itu sebuah video bisa nggak Bu? Yang disisipkannya ini kan saya sedang merekam diri terus latar belakang. Terus saya mau mencontohkan tentang interaksi sosial berupa konflik. Nah, ini ada ini terus di sininya tuh saya buat kayak televisi, nanti di sini ada penayangan video. Bisa itu pakai apa Bu? Gimana caranya? Sebentar, kalau ada yang ingin menjawab mungkin Bapak Ibu? Kayaknya pakai Canva bisa, Bu. Iya, kayaknya makanya ini saya lagi mau kita coba ya. Apakah dua video kalau layer-layer, kalau di KineMaster itu Adobe Premiere itu juga pakainya layer ya. Nah, kalau yang ini bisa enggak kita coba dulu. Ini. Nah, ini kan ada satu video ya. Kemudian saya tambahkan video yang kedua, misalnya ini. Nah, ini ya. Maksudnya Assalamualaikum gini warahmatullahi ya. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita kali ini akan belajar bersama tentang upload video dari Canva. Nah, yang pertama ini kita pura-puranya berlatih thumbnail. Ya, ini adalah hasil editing. Nah, ini bisa nggih, Bu? Halo? Berarti bisa ya Bu ya Bisa. ini ya ditampilkan itu. Nanti perhatikan durasi waktunya. Jangan sampai nanti tidak selesai. Pas ngomong kemudian tidak selesai. Jadi ikuti saja di situ. Diputarnya. Tuh. Bisa Bu? Oh iya, iya. Makasih Bu. Tapi jangan lupa video itu harus saling sinkron ya. Jangan sampai mengambil elemen video ternyata malah tidak mendukung video utama. Oke. Oh iya. Bu, lalu yang storyline ini nanti diupload atau gimana? Kalau saya lihat di BLC itu nggak ada tempat ngupload. Kok nggak ada? Ntar, waduh, laptop yang satu mati nih. Ntar saya cek dulu. Ini kebetulan lagi pas buka BLC itu yang pembuatan video pembelajaran, storyline itu kalau diklik adalah unduhan contoh
Oh, unduhan gitu. contoh storyline. Iya, Nanti tidak ada tempat saya itunya. buatkan sebentar. Oh iya, Bu. DLC. Ini sambil saya cek sekalian ya. Ya, sebentar saya cek sekalian. Storyline, oh iya. Oh, berarti nanti untuk upload pembuatan video itu nanti sekaligus untuk upload apa namanya? Silahkan kirim link. Nah, itu sekalian dengan kirim storyline dan nah gitu ya. Jadi di storyline-nya itu sekaligus memuat linknya. Tuh, silahkan kirim dalam bentuk ya, dalam bentuk Microsoft Word. Tuh. Jadi ada 2 macam tugas. Tuh. Oke. Cukup jelas, Bu? Bu Ika? Oh iya, saya yang tadi. Iya, Ibu. Nah, Terima ini kasih. ya, berarti sudah 2 ya. Sebentar, Ya. ini saya Nah, ini. Silahkan kirim storyline dan link pembuatan video pembelajaran yang telah dibuat dalam bentuk Microsoft Word. Oke. Pun cukup ya? Nah, kemudian ini Bu Kintavani. Monggo, silahkan. Ya, Bu, mau izin bertanya. Ya. Pertanyaannya, kalau misalkan videonya menampilkan gambar, itu mau bisa nggak diatur waktunya, misalkan waktunya aja setelah 1 menit, terus setelah 2 menit, gitu, bisa nggak, Bu? Caranya bagaimana? Kalau di apa namanya? Di KineMaster itu bisa. Benar pakai apa? Pakai Canva. Kita coba ya. Kita coba, bisa enggak mengatur waktu tayang gambar-gambar. Bapak Ibu mungkin ada saran, masukan ini? Durasi ada, Bu. Ya, ini Bu siapa? Bu Ida? Yang menjawab. Halo? Wulandari, Bu. Wulandari, ya. Takutnya keliru ini. Bu, mana ini? Ini tak naikkan dulu. Nah, ini. Nah, bentar. Kalau ini ya. Volume. Ini 51,6. Coba ini, Bu. Diperhatikan semua nggih? Bu, khususnya Bu Kintawan, panggilannya Bu siapa? Tessa? Kintavani Tessa. Bu Tessa nggih. Bu Tessa, ini lihat ya. Ketika saya klik, ini muncul di sini nih. 51,6 detik. Ya. Tapi kalau saya klik video yang utama, nah ini sebentar, durasinya berapa ini? Ini videonya itu 51,6. Secara keseluruhan 51,6. Klik kanan tampilkan waktu coba Bu di videonya. Yang ini, khusus ini ya. Iya. Klik kanan, ini Pak Sinten? Pak Samsul? Pak Harno. Oh, Pak Harno. Klik kanan, oh ini. Iya, betul. Iya.
Terus? Nah, nanti kan ada itu di atas ada 51,6. Oh, diapakan, Pak? Untuk mengurangi atau untuk anu, Bu? Misalnya mengurangi. Mengurangi tinggal klik tarik aja, kanan. Bu. Hah? Tarik dari kanan, mungkin digeser ke kanan dulu, tarik ke kiri. Nah, itu. Nah, itu tarik ke kiri. Oh Udah. iya. Oke. Berarti prinsipnya sebetulnya sama ya, Pak ya? Sama, oke. Cuma Prinsipnya memang sama. terus terang saya sejak kemarin tuh kan mikir ya, ini pakai apa yang bisa ditayangkan di laptop langsung itu loh, pakai Zoom gitu. Oke, makasih Pak Arno. Oke, Bu. Mas Simpan tadi, Bu Tessa. Bu Ya, Tessa. Bu. Di sini ketemunya di sini ya. Jadi kita klik, misalnya ini kita kan ngeklik gambar ya. Ini. Nah, ketika gambarnya itu kan ini panjang, berarti munculnya itu akan selama video itu. Tapi kalau kita kurangi, nah misalnya di sini, maka gambar itu hanya akan muncul selama sekian detik ini. Ya. Nih, misalnya ini tadi apa? Tampilkan waktu. Nih. Nah, kita coba nggih, diputer nggih. Kok ini? Ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita kali ini akan belajar bersama tentang upload video dari Canva. Nah, ini sudah selesai. Tapi kalau ini kita perpanjang lagi, nah, kita play. Sudah lari. Nah, ini sudah upload video dari tadi kan sampai sini. Canva. Ternyata memang suaranya sebetulnya hanya sampai di situ, Bu. Jadi meskipun dia diperpanjang, sudah selesai isinya. Begitu ya, Bu? Halo? Bu Tessa? Nggih, Bu. Bisa dipahami? Nggih, saged. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Saya juga terima kasih nih khususnya untuk Pak Arno dan teman-teman, Bu Titi dan lain-lain, Bu Ida, kemudian Pak Samsul, kemudian Pak Budis, ya. Kemudian teman yang tidak saya sebutkan satu persatu itu sudah ikhlas untuk berbagi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini memang ini sebetulnya malah seperti konsultasi teknis ya. Saya tanya boleh, Bu? Ya, ahli TIK, Bu, sudah. Pak Budi kok tanya loh? Enggak, saya penasaran aja ini yang pretestnya itu loh, Bu. Apa? Pretest? Yang pretestnya itu kan ada pertanyaan tilting gitu kan. Oh iya, kemarin saya jelaskan itu tilting. Iya, betul, tapi pilihannya itu kalau nggak salah ATS, yang A, yang B ATS. Kemudian mendekat, kemudian yang C menjauh. Padahal tilting kan kamera dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Tilting up, tilting down. Itu pilihannya ada 3 itu, bingung itu. Oh, berarti sudah ke teknis banget nah ini ya. Iya. Yang dipilih yang atas, Pak. Tilting. Iya, tilting itu yang bisa ke atas atau ke bawah. Tilting up, tilting down. Cuman yang jadi masalah pilihannya multiple choice-nya itu yang A itu A titik T titik S, itu maksudnya apa ya? Sebentar. Arah. Enggak dijawab ya nggak apa-apa, Bu lah. Maksudnya sudah tahu sih. Enggak ya, tetap kita jawab meskipun tilting itu kan vertikal ya. Iya. Vertikal mendongak dari bawah ke atap itu ke atap, bawah ke atas itu tilting up. Kemudian dari atas ke bawah. Atas ke bawah itu tilting down. Tilt down, iya. Soalnya apa? Jawabannya apa?
Jawabannya yang A itu A titik T titik S. A titik S. A titik T titik S. Yang B. ATS gitu. Iya, betul. Iya, terus? Yang B mendekat, yang C menjauh gitu. Udah kayak gitu doang. Oh, nggih. Oke, kalau begitu kayaknya itu kan memang nggak betul ya. Nah, nanti Jadi saya saya lihat screenshot kemarin Bu, boleh? Coba boleh. Ya, informasikan. Nah, ini saya screenshot kemarin. Perihal teknik tilting adalah menggerakkan kamera ke arah A menjauh, B ATS. Mungkin atas ini kurang A. Mendongak Ya, atas. kurang A. Jadi ATS. Dan C itu mendekat. Terus jawabannya yang ATTS ya itu ya? Iya, ATTS. Dan ini yang agak sedikit membingungkan yang perihal maaf sebentar yang membuat sebentar Bu, satu lagi Bu, sebentar ini malah membahas soal enggak, soalnya ini aneh saja Bu. Enggak apa-apa, itu kan nanti untuk evaluasi. Ini pertanyaan ini, manakah yang bukan cara sign up atau masuk pada halaman awal Canva? Apa sign up? Manakah sign up masuk pada halaman Canva? Apalagi yang bukan ya? Manakah yang bukan cara sign kan di sini banyaknya with kan, with Facebook, apa? Facebook, with Facebook, B www.canva.com, C with Twitter, D with Google. Di Twitter jawabannya yang bukan kalau nggak salah sih. Oke. Kenapa harus ada www.canva kan untuk masuk itu yang bukan ke situ. Ini maksudnya itu kan ini with dengan Facebook atau dengan Gmail. Kenapa ada www Canva-nya gitu? Kan itu situsnya. Nah iya, siapa tahu ada yang nggak paham. Oh iya. Pengecoh saja berarti ya. Iya. Aduh. Ternyata yang salahnya itu kan with Twitter, karena memang Twitter tuh udah nggak ada, karena yang ada tuh X. X, mantan. Iya. Baik. X bukan Twitter. Ya, kan panjenengan pasti bingung loh, bukan pakai cetok kok malah dipakai ya. Itu siapa tahu ya nggak paham gitu loh, lupa. Iya. Jadinya saya salah Bu di situ. Malah salah. Baik. Gini, Bapak Ibu, kalau yang pretest itu kan memang tidak dipakai untuk nilai akhir. Nah, nanti Bapak Ibu yang seterusnya di SA dan ujian. Ujian hanya 1 kali loh ya, jangan lupa. Maka saya berharap di SA-nya itu yang tinggi nilainya. Nanti insya Allah akan saya cek untuk SA-nya kan tadi saya katakan hari apa? Kamis. Hari Kamis. Hari Jumat. Jumat atau Kamis? Kamis. Jumat tadi. Jangan diganti-ganti loh. Tadi katanya Jumat tuh. Tadi Jumat Ibu. Masa? Iya. Kalau diumumkan Kamis juga kita siap-siap. Tadi katanya Jumat tapi terus Kamis gitu. Nah, betul. Saya kan sambil melihat jadwal ya. Kalau Jumat nanti terlalu mepet atau apa gitu loh. Kan kita selesainya kan tanggal 14 loh. Ya kan? Ya. 14, maka ujiannya kan sekitar tanggal 13-an. Sambil kita menunggu pengumuman ya. Sekitar tanggal 13-an itu ujiannya, maka untuk SA-nya kan nggak bagus kalau mepet-mepet ya. Dan materi terakhir kan kebetulan memang blok ya. Maka kita akan ujiannya hari Kamis, insya Allah ya. Ujian maaf, apa tadi? SA. Ya, Kamis. Nanti sambil saya cek soalnya. Siapa tahu soalnya ada yang tidak ada jawabannya. Gitu nggih Bapak Ibu? Materi SA apa Bu? Saya belum tengok. Tapi insya Allah tidak melenceng. Ada jawabannya nggak apa-apa Bu, biar bonus semua. Bocoran Bu. Insya Allah tidak melenceng dari yang sudah kita bahas. Ya. Kalau masih ada yang tidak sesuai ya nanti saya buatkan yang sesuai. Gitu aja. Ya. Oke Bapak Ibu, ini berhubung sudah azan, kita akan selesai sekarang aja ya. Kecuali kalau ada pertanyaan yang memang harus segera dijawab. Ada pertanyaan? Ada Bu. Ya. Ada Bu. Itu mau saya tanyakan
kan materinya masih 2 Bu nggih. Kuisis sama blog. Ya, sebentar ini yang tanya siapa ini? Pak Arno, Bu. Ini karena Zoom-nya ini agak enak ini. Jadi tidak bisa otomatis muncul wajahnya itu loh. Nggih, monggo. Nggih. Kan materinya masih ada 2. Yang pertama kuisis, yang kedua pembuatan blog. Ya. Nah, untuk blog itu kemarin sempat saya tanyakan pakainya Google Site, WordPress atau Blogspot. Kebetulan di silabusnya sahabat-sahabat saya itu pakai WordPress, terus di materi yang ada di BLC pakai Blogspot. Sedangkan untuk yang upload pakainya Google Site, itu yang dipakai yang mana begitu Bu? Kalau yang terakhir itu pakainya Google Site. Google Site. Iya. Berarti Tapi jelas biasanya pakai Microsoft Word nggih? Kok Microsoft Word. Apa tadi? WordPress ya? Nggih. Blogspot. Blogspot biasanya nggih. Tapi kalau Google Site berarti kan kami siapkan buat yang Google Site begitu Bu. Iya. Karena kan di silabusnya pakainya WordPress, terus di materi yang ada di BLC pakainya Blogspot, terus link pengiriman tugasnya pakainya Google Site kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Berarti tiga-tiganya masuk semua itu? Iya. Menurut itu ya? Nggih. Oke, begitu Bu. benar. Tadi saya cek dulu. Menurut jadwal besok hari Rabu ya? Besok hari Rabu itu presentasi. Itu Zoom, berarti besok Bapak Ibu tugasnya mempresentasikan hasil karyanya. Atau ngeklik YouTube-nya, kemudian menunjukkan hasil karyanya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Hasil karya yang mana, Bu? Yang video. Maksudnya yang kemarin di LK2 itu atau yang ini mau dibuat? Yang ini. Berarti belum jadi ya? Iya, bukannya belum yang ini paling lambat tanggal 13. Tanggal 13 kalau nggak salah kemarin ya. Iya, betul. Nanti nggih, nanti kita umumkan untuk besok apa materinya. Gitu nggih? Bu, siap Bu. Ya, berarti itu kita geser aja presentasinya mungkin di hari oke, nanti kita sesuaikan. Jadwalnya kita sesuaikan ya. Mungkin bisa maju untuk kuisis dulu. Sehingga presentasi videonya terakhir ya. Ya, itu. Kemudian saya akan coba cek apa tadi Pak? Yang blog ya. Blog comic strip. Ya. Yang panduan itu Bu, yang panduan kan pakainya WordPress. Terus yang materi apa ya? Materi blog sebagai portofolio itu pakai Blogspot. Terus upload tugas yang ada di blog BLC dan itu Google. Tugas blog dan Google Site. Bahkan di situ juga ada comic strip juga nggih? Nggih, ada comic strip juga. Ya, itu hanya tambahan, yang comic strip itu hanya tambahan saja itu. Jadi bukan dari blog. Gini Bapak Ibu, untuk blog itu sebetulnya memang macam-macam ya. Ada WordPress, ada Google Site, kemudian ada banyak sekali itu. Nah, ada lagi apa dulu itu? Saya lupa, itu banyak sekali. Cuman tuh yang WordPress itu kan sudah lama banget nih Pak Nggih. Iya Bu, produk lama. Iya, betul, sama makanya. Blogspot. Iya, dan sudah banyak yang memakai. Bukan artinya terus meniadakan itu tidak, tapi kita akan kenalkan yang terbaru, biasanya yang Google Site. Gitu saja nggih. Insya Allah mudah kok. Wong saya saja yang belum pernah itu cepet kok. Apalagi jenengan yang dari TIK. Insya Allah cepet. Amin. Ya. Pokoknya insya Allah kalau dicermati itu mudah. Apalagi nanti kalau jenengan saya menjelaskan, jenengan juga sambil buat di laptop. Jadi bareng-bareng. Iya, sambil klik-klik. Iya, betul. Sehingga nanti sekaligus produk. Ya. Otomatis nanti Bapak Ibu ketika kita menyusun blog, yaitu dalam bentuk Google Site, nanti tolong persiapkan bahan-bahannya. Entah itu gambar, Word,
kemudian mungkin juga link-link itu. Ya, nanti materinya apa? Ya sesuai dengan bidang panjenengan. Ya, mau pakai yang apa namanya? Yang sudah dibuat untuk film boleh enggak? Untuk video boleh. Ya. Itu hanya misalnya yang satu dalam bentuk video, yang lainnya dalam bentuk blog, Google Site. Itu nih Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kalau kita cukupkan sekarang gimana? Oke, Bu, nggak apa-apa. Bu, boleh, Bu. Boleh mau ya? pinjer, Bu. Oke, mau pinjer. Baik, Monggo, Bu. Ya. Saya yang penting saya nanti japri Pak Herno, Bu. Materi besok pagi. Besok Maaf, pagi. Bu. Ye. Besok pagi itu kan harusnya kan presentasi video ini, tapi kan belum selesai. Nah, maka ada kemungkinan ini saya geser naik itu besok. Besok itu kan hari Rabu ya? Hari Rabu, Bu. Rabu, bentar, Rabu yang kedua berarti Rabu itu kan jam 13 itu kan presentasi itu 2 jam. Nah, maka nanti kita akan masuk ke teori atau sekaligus praktek juga boleh nanti. Ya teori dulu ya. Tentang pembuatan kuis interaktif, yaitu menggunakan apa? Di kursusnya. Quizzes dan Mentimeter ya? Iya, Mentimeter. Quizzes dan Mentimeter. Nah, bagi yang sudah terbiasa, boleh besok presentasi langsung. Caranya tapi pelan-pelan, supaya temannya bisa memahami. Gitu nggih, Bapak Ibu? Ya, cukup ya. Ini kayaknya ini memang saking semangatnya ini. Jadi pertanyaannya juga banyak. Saya tanya teman sebelah, kertas sebelah itu enggak Bagi yang belum pernah tetap pendengar setia ya, Bu. Iya, tapi mendengar tapi produk ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, untuk besok saya outing kelas, izin ya Bu, sambil perjalanan. Cinten niki. Outing kelas. Ya. Bu, Jamalah. Nur Jamalah, iya. Oh ya, Bu Jamalah. Boleh. Nggih, monggo. Saya juga, Bu. Hah? Saya juga izin sambil sambang anak sambil di pondok di pesantren, nyambangi anak. Oh, nyambangi, boleh. Yang penting tetap aktif ya. Untuk besok itu jam 12, Bu. Hah? Jam 12? Jam 1. Jam 12, oh pas 14. Ya, 13. Jam 13. Bu. Ya, Bu, untuk MI itu kan pulangnya kan 12:30, Bu. Terus setelah itu dibuat sekolah madrasah. Makanya saya setiap hari itu pulang ke rumah perjalanan 1/2 jam, saya langsung buka Yung. Kalau di sekolah tetap malah nggak bisa. Iya. Berarti sama ya, sekolah di sama dengan saya. Dipakai diniyah. Yes, alhamdulillah. Tetap bisa nggih. Dan link-link awal berusaha. Link-link untuk apa namanya? Rekaman Zoom sebetulnya sudah saya upload semua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan saya beri linknya semua. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, malah bagus nanti diklik kan yang nonton kan ada. Baik Bapak Ibu, puisi sama apa Bu tadi, Bu? Kita itu sudah selesai dengan luar biasa. Dan terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu. Jadi yang belum pernah pun, bismillah ya, mudah-mudahan tetap bisa. Pengen bisa, Bu. Ya. Bu. Coba, Bu. Betul. Jangan ini, kunci dari IT itu adalah berani mencoba. Berani mencoba, berani salah, tapi berusaha untuk memperbaiki. Kok ini kok bisa salah gini? Ini gimana? Nah, gitu, jangan ragu-ragu, jangan takut. Itu kunci dari IT. Ya. Kecuali kalau jenengan terus marah banting laptop, nah itu memang tidak ada solusi lagi. Monggo Bapak Ibu, kita akhiri. Monggo Pak Herno, sinten Pak Anu. Yang sekretaris itu siapa? Pak Panji ya? Ibu, monggo Pak Manji untuk bisa menutup. Monggo, Budi Pak Manji. Ya, agar pertemuan kali ini mendapatkan
ilmu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak didik kita. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, saya kembalikan kepada Pak Ketua Angkatan 1. Oke, terima kasih Pak Panji. Dan mudah-mudahan hari ini semakin tambah lagi ilmu kita, Pak. Bapak Ibu juga semakin semangat. Dan yang pasti Bu Budi jangan berkecil hati, Bu. Kami tetap semangat menunggu. Mudah-mudahan tetap diberikan Pak Erno, kesehatan, tetap semangat. untuk besok sekalian ditetapkan Pak Wakilnya untuk bukanya. Oke, mungkin bisa Pak Samsul mungkin besok bisa membuka acara yang dimulai besok jam Rabu 13. Itu jam 13. Ya. Begitu Pak Samsul nggih. Ngapunten sakderenge. Begitu Bu Budi, saya kembalikan lagi. Matur Budi, nuwun. kepala aku pusing, Bu. Alah, nanti tinggal minum obat. Bu Budi itu pusing ini, makanya ini malah minumnya cepatnya apa ini? Aduh. Apa itu, Bu? Parutan. Iya. Ya, enggak apa-apa. Bismillah untuk kebaikan. Kita nih Bapak Ibu, loh, rekamnya kok sudah selesai apa ini? Masih, Bu. Belum, masih jalan. Oh, masih jalan ya. Saya takut ini, wah. Kok muzmet ini Pak Kamidi. Minum obat, Pak. Baik, Bapak Ibu, monggo kita akhiri bersama. Tadi sudah dengan doa. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.